اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسأل العرب والعجم وإمام طيبة والحرم والترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب يا رب وكرمه وتعظيمه ورفعته ومحبته وبره ورضي الله تبارك وتعالى عن جميع الفقر عليه والخضر الجليل ساداتنا وأئمتنا وولينا وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kasih dia sini. Ambil sini ni. Dia di sini sikit. Itu ambil bagian. Di sini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa سبق الناصر الحق بالحق وإلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانظر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Fahmi masih berapa bulan bukan ngaji? Fahmi. Mana Pak? Jangan aku belakangan ngaji dulu. Iya. Tuan ngaji musik tak? Tuan rumah. Ngaji dulu ngaji maksudnya dapat pahala lain orang, dapat ilmu juga double. Ya, jangan khidmat doang ntar dapat pahala doang, ilmu nggak dapat. Ayo pakai suruh ngaji lah, lain tinggalin semuanya. Ya, kita buka halaman 71 ya. Wahyu ya baris ke-6 ke-7 ke atas. Ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyu ana hadal ahya'i lil amwati sadaqatin wa du'ai wa qiraatul qur'ani ta'tihim bihal malaikatu bi adbakin min nurin muhammaratin bimanadila min sundusin wa taqulu bi ahadihim hadil hadiyatu ba'asa biha ilaika jalanun la yasrahu zalika wa yakrahu bihi wa balagana annahu ru'ya ba'dul mauta bil manami masuila an halihi aqala istaqbalani malakun syihabin min narin yuhri qabi wajhi qala qalanun min ahya'i rahimallahu qulanan fatubi'a dzalika syihab min a'zami ma yuhda ila mauta barakatan wa
ma yuhda barakatun wa mu'minatu mimma yuhda ila mauta barakatun wa aksaru naf'at qira'atul Qur'an al-azim wa ihda usawabihi ilaihim wa atbaqa alal amali bidzalika al-muslimuna bil a'sari wal amsari wa balabihi wa jamaahiru min al-ulama'i wa salihina salafan wa khalafan wa awliyat bihi ahadithun wa yadu annaha dha'ifatun kama qala al-hafidh as-Suyuti rahimahullah wal ahadithu ad-dha'ifatun yu'malu biha bi fadhil a'mali wa dhalika minha ay min al-fadaili min anfa'i ma yuhda lil mauta al-Qur'ani wa qulul Qur'ani nafi'un mubarakun ihda asrata ikhlas al-mu'azzamati wa qadriyya bidhalika manamatun mubarakatun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjutan minggu lalu tentang apa? Doa orang hidup kepada orang yang telah mati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yurwa anna hadayal ahya'il amwati min shadaqatin wa du'ai wa qira'atil Qur'ani ta'tihim bihal malaikatu bi adbaqin min nurin. Dan diriwayatkan bahwasanya hadiah-hadiah ya, kiriman doa ya, hadiah-hadiah dari hidup kepada orang yang mati. Jadi maknanya apa? Kita kalau doain orang mati itu kita memberi hadiah ya, memberi hadiah kepada orang mati. Nah, kan bagaimana bentuk hadiah tersebut ya? Dikatakan wayurwa dan diriwayatkan anna hadaya ahya'il amwati, diriwayatkan bahwa hadiah-hadiah orang hidup kepada orang mati ya, hadiah apa? Min shadaqatin, daripada sedekah. Nah, ini masalah sedekah. Kebayang kita sedekah untuk diri kita sendiri. Kita kasih duit, berbuat baik, memberi orang makanan, memberi orang minuman, itu pahala buat kita. Tapi jangan sekali di antara anak yang apa? Yang bilang, ya Allah, jadikan pahala sedekah ini untuk orang tuaku nanti meninggal dunia. Jangan. Kenapa? Lupa. Ada kayak lupa, ada kayak udah tahu tapi dia nggak mengerjain. Ada. Pokok ya, ada orang-orang yang semua perbuatan baiknya dia buat orang tua yang telah meninggal dunia. Buat orang tua siapa? Orang tua kayak gurunya boleh aja. Ya Allah, jadikan pahala sedekah ini ya untuk orang tuaku atau untuk guruku yang meninggal dunia. Kan dapat semuanya. Nah, dia masuk enggak? Kalau masalah dunia, kita punya barang, kita kasih orang, habis gak? Habis, kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau pahala, kita berpahala, kita hadiahkan tersebut, minta sama Allah, jadikan pahala perbuatan baikku, saudaraku, untuk ayahku, untuk orang tuaku, untuk guruku, kita dapat juga. Bukan berarti kita kasih hadiah, kita habis nggak punya apa, enggak, ada pahala juga. Mana ada pahala, kita nggak kosong. Nanti nggak ada pertanyaan, ya Allah, pahalaku di akhirat mana? Enggak, pahala itu udah habis, pahala itu dikasih orang, nggak ada. Fatullah asih, Allah Ta'ala punya karunia luas. Artinya dengan kita hadiahkan kepada orang lain, berarti kita kosong dapat pahala, enggak dapat pahalanya. Itulah Allah Ta'ala punya kelebihan, artinya beda sama manusia. Kalau manusia kita kasih, udah kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau Allah Ta'ala, kita bilang, ya Allah, jadikan pahala sedekahku pada pahala amal baikku, ya masukkan dalam pahala orang tua aku yang meninggal dunia. Nah, kita pun dapat, orang tua dapat, kita dapat ya. Min sedekatin, dari bentuk sedekah, wa du'ai, ya bentuk doa kita doa orang tua kita, wa qira'atul Qur'ani, kita baca Quran buat mereka. Bagaimana bentuknya? Ta'tihim bihal malaikatu bi adbaqi min nurin. Nanti hadiahnya tersebut ya sedekah, doa dan baca Quran, malaikat membawanya pakai nampan. Adbaq tuh nampan yang terbuat dari cahaya. Terbuat dari cahaya, muhammaratin bimanadila min sundusin. Nampan tersebut ditutupi dengan lembaran kain sutra. Berarti mahal kan? Nah, nampan yang terbuat dari nur, ya ditutupi dengan manadil, jamak mindil. Kalau kita artikan mindil apa, sapu tangan.
Sini kita artikan apa? Penutup dari kain yang terbuat dari apa? Sutra. Mahal berarti. Mahal. Wa taqulu li ahdihim, dan malaikat bilang kepada salah seorang yang meninggal dunia, hadil hadiyatu ba'atha biha ilaika fulanun. Wahai hamba Allah, ini hadiah ya yang isinya pahala doa, isinya pahala sedekah, isinya pahala Quran. Ini dikirim dari seseorang di dunia pulang ya buat engkau wahai hamba Allah. Nah, jadi maknanya apa? Orang tua kita tak meninggal dunia, kita ziarahin, kita doain. Nah itu ya malaikat bawain pakai nampan disebut nur. Nur, malaikat bilang apa? Wahai laki-laki, wahai seorang perempuan, ya ibu kita, ya anakmu yang bernama Fulan bin Fulan, ya tadi malam dia bikin tahlil, tadi malam dia doain, sekarang inilah hadiahnya. Nah, mana Fulan, ini kan gak sebut orangnya Fulan bin Fulan. Nah, tapi kalau anaknya tersebut disebut, kemudian kita kawannya disebut. Nah, ini anggap kita rame-rame, kita rame-rame kumpul. Dan seperti tadi deh, kita 40 hari, 100 hari ya, sehari acara Jibril Ibrahim tuh, Ibrahim kita doain. Ini yang hadir tersebut, ya. Namanya disebut malaikat. Tapi yang baca ya, wahai Haji Ibrahim bin Haji Yakub, ini nampan ya yang terbuat dari nur, isinya doa, pahala baca Quran ya, buat kau dikirim ya oleh Fulan bin sebutin. Dia yang hadir berapa orang kira-kira? Anggap 5 orang sebutin. Yang nggak baca kayak Amin nggak sebutin. Dia nggak baca gitu. Anda lihatin, baca itu, oh lihat handphone, ya nggak sebut. Kenapa? Karena kalau baca Quran kedengaran nggak? Kedengaran. Nah ini sih. Pokok kita doain orang meninggal dunia, nama kita sebut malaikat. Ya. Yang paling seseorang gembira kalau yang ngirim anaknya. Temennya kirim, kita punya bapak, kita punya orang tua, punya sohib, punya teman, ngirim hadiah baca Quran, tahlil adanya, ya wahai laki-laki, wahai perempuan, ya Fulan bin Fulan ngirim hadiah. Girang, orang hidup masih kenal, temannya masih ingat, saudara masih ingat, tapi kalau anaknya yang ngirim gembira luar biasa. Kenapa? Beda gak? Beda. Anak nggak ngelibatin orang tua, anak ngelibatin orang tua. Ya, ini orang tua gembira di kuburan luar biasa. Ya, karena yang doain siapa? Anaknya. Ya, jadi bagaimana? Fayasurruhu dzalika yaqudi. Itu begitu malaikat memberi kabar ini hadiah dari Fulan bin Fulan di dunia, doa, maka ini membuat dia gembira dan orang tersebut gembira luar biasa di alam barzakh. Gembira. Masih ada orang hidup doain dia. Nah, ini beruntungnya orang yang punya anak, punya teman, punya keluarga yang masih doain. Kan kalau dia di dunia anti tahlil, gak demen tahlil, orang tahlil dimusuhin. Pokoknya udah deh, gak demen tahlil semuanya dah. Kawan-kawannya grup dia semua gak demen tahlil. Udah, gak ingin. Ya, pernah terjadi zaman dahulu ya. Kalau nggak salah di negeri Hadramaut Pak, ya negeri Hadramaut apa negeri Anal Pak. Ini ya kalau kita doain orang yang mati ya, kan dari Jamir Arwahil Amwat anggota muslimin yang mati dari kaum muslimin itu yang hati yang seluruh muslimin ya ibaratnya apa? Mengutin kita ziarah kubur, mati nih. Apa? Dingin benar. Jangan ikut-ikutan ya. Dingin benar ya. Nanti nggak gini ya. Ngumpet. Sarang mimbar ya. Iya, dingin benar. Ya, mati. Udah. Remote nggak ada? Ya. Mati gimana? Saya bahas sudah Pak Masin. Udah nggak kasih saya katanya.
Masih dingin katanya. Rasanya ke atas. Ya. Udah mentok habis lagi. Ya udah nggak boleh deh ya. Dingin. Ya gini dah. Ya. Apa ya? Ya. Nah, jadi kalau orang tersebut nggak doain orang tuanya, apa dia emang dia anti tahlil? Yang orang hidup nggak pernah doain orang meninggal dunia, siapa yang ngirimin? Nah, jadi kesimpulannya sudah ada hikayat, ada kisah, ya. Jadi amwat orang yang meninggal dunia itu di alam barzah, ya para muslimin ibaratnya kalau nggak khusus itu seakan-akan lagi mengutin, mengutin ya? Iya. Belum pak, mengutin aja ya? Mengutin. Bukan? Pemulung. Ini belum kan? Ya, jadi lagi mengutin. Kemudian, ya ada beberapa orang hamba Allah yang nggak mengutin, ditanya, ya, yang lain mengutin, satu orang mengutin, dalam mimpi, tapi mimpi bisa kita jadikan pelajaran. Ditanya, kok kamu nggak mengutin seperti orang-orang? Apa dibilang? Saya ada yang doain khusus buat saya, ya, karena yang nyebut anggota muslimat dapatnya recehan. Tapi kalau kita nyebut nama orang tua kita, nyebut nama guru kita, dapatnya parcel. Spesial. Iya, kargo langsung satu kontainer. Kontainer gitu. Saya nggak repot-repot mikir kenapa. Ini ya mereka yang dapat, tapi saya dapat kiriman khusus dari saya punya anak. Saya punya anak ya, yang mana orang tersebut tinggal Malasara. Lupa apa di kota Tarim atau di mana lupa tuh. Ya, itu anak saya di dunia. Ya, berapa seminggu sekali hatam Quran, hadiah paling buat saya. Maka saya nggak mungut seperti orang-orang. Saya dapat kiriman yang apa tuh? Parcel belok, ya. Anaknya di mana? Suatu pasar. Anak kamu di mana? Di pasar. Pasar ya, udah. Ya, terus dia dapetin. Ya, itu suatu saat ayahan orang tersebut ikut mengutin lagi. Yang mengutin orang yang lihat mana? Ini dulu awal tenang, dapat kiriman yang besar. Sekarang kok dia apa tuh? Ikut mengutin. Ya ditanya kenapa begitu, kok ada perubahan? Anak saya telah meninggal dunia, nggak ada yang kirimin pahala yang apa tuh? Hatam Qurannya. Kayaknya dilihat benar ya orang yang punya toko tersebut meninggal dunia. Nah, jadi maknanya apa? Maknanya orang tua tersebut kalau yang ngirim anaknya dia nggak repot-repot karena nama disebut orang tuanya, jadi nggak ikut mengutin. Nah, karena ada orang-orang yang anti tahlil, ya dia mengutin betul orang-orang. Mungkin kalau dia berpendapat pahala nggak sampai, dia nggak dikasih mau Allah Ta'ala. Ya kan gini, mereka protes. Apa protesnya? Kok udah hadiahkan pahala, kayak yakin benar diterima itu. Kayak yakin benar terima, udah apa menghadiahkan pahala. Padahal amalnya belum diterima, mana diterima karena bid'ah itu. Ya, udah dihadiahin, yakin benar dia udah terima gitu. Gak usah dia ya. Kita nggak apa tuh? Campur. Ahlussunnah wal Jamaah tidak begitu. Udah kita amalkan yang guru-guru kita, orang tua kita amalin dah, terusin aja. Yang terpengaruh sama ajaran mereka ya. Amin. Nah, terusin di kitab. Wa balagana, dan sampai riwayat kepada kami annahu ru'ya ba'dul mauta, bahwa dia diimpikan atau mimpi kepada sebagian orang yang meninggal dunia. Film mana? Berarti artinya ada orang dikasih mimpi sama Allah Ta'ala. Fasu'ila an hari, maka yang di orang meninggal dunia tersebut ditanya bagaimana keadaannya. Maka ya orang yang meninggal dunia bilang apa? Istaqbalani malakun. Tadi ya ada malaikat menghadap saya, datang menghadap saya. Bisyihabin minarin yuhriqu bihi wajhi. Ya, datang membawa apa? Membawa syihab, setiap benda yang terbuat dari api neraka ingin membakar saya punya wajah. Jadi biasanya api ya bawain api untuk membakar saya punya tubuh, wajhi muka tubuh. Malaikat akan membakar aku dengan api neraka. Faqala
fulan ahya. Ternyata ada satu orang di dunia bilang, daripada yang orang sebut di dunia masih hidup, apa dia bilang? Rahimallahu fulanan, semoga Allah Ta'ala merahmati fulan bin fulan yang telah meninggal dunia. Meninggal dunia, patupi adarka syihabu, maka padamlah api tersebut. Nah, jadi waktu malaikat pengen nyiksa dia, ingin membakar, di dunia ada orang hidup doain. Kita suka bilang kan, Allah marham, apa tuh? Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa ini rahmati dia ya Allah, rahmati fulan bin fulan. Ya, ini api tersebut padam, nggak jadi membakar. Nah, jadi maksudnya apa? Jangan anggap enteng kata-kata rahimahullah fulanun, kefulanan, Allah Ta'ala merahmati seorang yang orang lain. Allah marham fulanan ibn fulan, Allah Ta'ala merahmati. Nah, semoga Allah Ta'ala merahmati. Nah, rahmat Allah Ta'ala kalau sudah datang sama ahli barzah, Allah angkat ada kubur. Yang dapat, yang sisa neraka dia nggak dapat gara-gara dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Seperti yang bilang, rahmat dibutuhkan oleh mukminin, baik ini masih hidup maupun sudah mati. Bagaimana kan karena bilang, Imam Daibai masih mengatakan apa? Allah marhamna idza sirna min asl kubur. Allah rahmati kami kalau kami sudah menjadi penghuni kuburan. Di dunia kita butuh rahmat, kita masih hidup butuh rahmat Allah. Udah mati butuh rahmat juga. Dengan rahmat Allah Ta'ala, yang disiksa Allah batalkan, yang dapat azab kubur Allah angkat azabnya, yang derajatnya rendah Allah Ta'ala angkat, dapat rahmat Allah Ta'ala. Nah, tapi sini rahmat tersebut mahal, ya Allah haramkan buat orang kafir. Ya, muslimin, mukminin insya Allah dapat. Ya, ini beruntunglah anak yang masih doain orang tuanya ya. Wa min a'zami ma yuda ilal mauta, ya, barakatan wa asanafan, dan termasuk yang paling hebat yang dipersembahkan oleh orang yang dihadiahkan oleh orang hidup kepada orang mati, yang paling hebat keberkahannya, paling banyak manfaatnya adalah qiraatul Qur'anil azim, membaca ayat Quran. Baca ayat Quran, ya, kita hadiahkan pada orang yang dia mau hatam Quran, mau hatam Quran atau yang lain, kita baca Quran. Ini hadiah yang paling a'zam, hadiah yang paling besar, hadiah yang paling banyak manfaatnya buat orang yang meninggal dunia. Maka kalau tahlil baca apa tuh? Yasin, kemudian ditambah dengan ayat lain, ada bikin hatam Quran, ini bagus. Ya, a'zam apa tuh? Aksarul a'zamu barakatan wa aksarul paling hebat, paling besar hadiahnya, paling besar manfaatnya, hadiah dari orang hidup kepada meninggal dunia dengan membaca Quran. Ya. Wa ihda'u sawabahu ilaihim, yang dihadiahkan pahalanya buat mereka. Gimana niat hadiahnya? Udah ya Allah, terserah. Mau bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Allah mahdi sawaba qiraati hada ila fulan bin fulan, ila walidi bin fulan bin fulan. Ya Allah, ya sampaikan hadiahku, hadiah pahala ibadah dunia aku hadiahkan kepada orang tuaku fulan bin fulan. Ya, sebutin yang dia pengen hadiahin. Nah, ini ya, ini paling disenangi oleh orang yang telah meninggal dunia. Nah, paham ya? Faqad atbaqa alal amali bidzaka muslimun. Dan hal tersebut telah diamalkan, dipraktekkan oleh para muslimin bil aqsari wal amsari, di berbagai masa dan berbagai tempat, dari waktu ke waktu, dari kota ke kota, negeri ke negeri, ya. Ya, ini di mana-mana ada. Ya. Saudi ada enggak? Ya, Saudi dulu masih bebas. Dulu ya kalau penganut paham Wahabi ada gini ya. Mereka ada yang namanya azab. Apa azab? Begitu bilang, ya seperti takjiah, ada orang meninggal dunia, kita tersebut ke rumahnya, namanya azab. Nah, kalau emang di Ahlussunnah wal Jamaah ada bacaan dibaca-baca, ada yasin dan tahlil, menhatam Quran. Tapi kalau anggap orang tersebut ya anti tahlil, dan mau tahlil, ya ada orang sholat meninggal dunia, kan dia pahamnya ya nggak ada tahlil, paham Wahabi. Kita anggap disebutin tuh azab Yaumal Khamis saat mulai dari jam 6 maghrib sampai jam 10 malam. Nah, ini waktu kita misalnya apa? Kayak mulai takziah gitu. Nah, paham? Nah, situ kalau di Ahlussunnah wal Jamaah tentu ada yasin, ada tahlil.
Kalau nggak ada bagaimana? Datang, ya kita peluk-pelukan Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah al-walid dan marhamin gitu kita apa tuh? Kita duduk. Ya, duduk. Ya udah, ada yang kasih kopi sama korma, udah. Ya. Makan, udah pulang. Jadi dia takziah begitu. Nah, dulu sekarang begitu semuanya. Hatta di kalangan habaib gitu juga. Udah nggak boleh baca-baca. Kumpul bolehnya di luar, nggak boleh di ruangan. Anggap kan di mana ya? Kalau di rumah di Arab tuh ada trotoar gede, trotoar. Jadi sebelum rumah dia tembok ada trotoar. Nah, ini itu karpet. Ya, yang yang kaki sakit kasih bambu. Nah ini udah ya zaman sekarang udah 5 tahun nggak boleh kumpul boleh nggak boleh baca-baca. Jadi kita datang gimana? Datang tadi kopi ya akhirnya makan bubar. Nah ini ya kita masih bisa tahlil alhamdulillah. Ya udah jadi gimana? Iya ada yang intern keluarga aja baca tahlilnya nggak rame-rame. Kalau buat rame-rame nggak boleh baca-baca. Karena ya sana peraturan ketat nggak boleh kumpul-kumpul gitu. Tapi kalau kumpul-kumpul pernikahan boleh. Tapi kalau yang itu nggak boleh. Jadi ya udah daripada apa tuh istilahnya nyari masalah turut dah sama peraturan pemerintah. Nah kita di Indonesia masih gampang alhamdulillah. Masih yang tahlil takziah hari pertama masih bisa baca tahlil, baca yasin, baca tahlil kedua, ketiganya kita hatam Quran. Nah ini ya alhamdulillah masih enak ya. Nah dan yang lain ada susah begitu ya. Terus wa qala bihi jamaahir min ulama shalihin, berkata para ulama ulama dan para shalihin salafan wa khalafan, baik ulama salaf dan ulama khalaf ya. Wa ruwiyat bihi ahaditsun wa anha dhaifatun, dan diriwayatkan hadis-hadisnya memang dhaif, hadisnya dhaif ya. Kama qala al-Hafidz Suyuti rahimahullah, sebagaimana hal tersebut dikatakan oleh Imam Suyuti. Madzhab Ahlussunnah Jamaah ya masih ya berpendapat masih boleh mengamalkan hadis dhaif. Tapi orang sekarang sok tahu hadis dhaif kelihatannya antipati. Ya, hadis dhaif seakan-akan nggak boleh nggak bisa dalil sama sekali. Nah ini para ulama Ahlussunnah Jamaah masih mengamalkan hadis dhaif untuk apa? Fadhail amal, apa benda amal, kelebihan dalam beramal. Hadis dhaif tapi boleh diamalin. Paham ya? Nanti ada syarat-syaratnya. Ini yang ngerti bab hadis, muhadis nanti syarat-syarat hadis dhaif boleh diamalkan. Di antaranya apa? Kedhaifannya tidak terlalu dhaif. Kedhaifan tidak terlalu. Ini yang bakal mempretelin Mudah ulama ahli hadis. Dia tahu riwayatnya dhaif jiddan ya. Wal ahaditsu dhaifatu yu'malu biha fi fadl amal. Hadis dhaif boleh diamalkan untuk masalah fadhil amal. Ya, apa fadhil amal? Kelebihan dalam beramal. Wa dzalika minha, dan menghadiahkan orang hidup pada orang mati itu termasuk fadhil amal. Hadis dhaif ya, tapi boleh diamalkan menurut pendapat Ahlussunnah Jamaah seluruh dunia. Imam Suyuti, Imam dhaif untuk urusan fadhil amal. Ya, kelebihan dalam beramal. Ai minal fadhaili, maksudnya apa? Maksudnya dari fadail, dari fadilah dari kelebihan suatu amal. Yang begini, faedah begini, hadis dhaif amalkan boleh ya. Wa min anfa'i ma yuhdalil mauta minal Qur'ani ya. Dan termasuk yang paling bermanfaat yang dihadiahkan oleh orang hidup pada orang mati daripada Quran ya. Wa kullu Qur'anin nafi'un mubarakun ya. Semua Quran ada manfaatnya, ada keberkahan. Enti membaca Yasin, alhamdulillah, masya Allah, ada pahala. Membaca yang lain, masya Allah, ada pahalanya. Ya, jadikan anggap kita baca Yasin, jadikan pahalanya buat bulan-bulan. Kita baca surat apa? Surat Tabarok untuk bulan-bulan, silahkan boleh. Membaca surat ini silahkan boleh. Tapi kan umumnya Yasin. Kenapa Yasin? Yasin lima quri'alahu. Yasin tergantung niat pembacanya.
Lima kuri'ah waktu dibaca Yasin niatnya apa? Itu Allah kabulkan. Berarti ada orang sakit dibaca Yasin, niatnya untuk apa? Kesembuhan, insya Allah sembuhkan. Karena ada orang mati, kita niat baca Yasin, niatnya apa? Allah Ta'ala rahmati, Allah rahmati. Niatnya apa? Agar Allah Ta'ala ampuni, Allah Ta'ala ampuni, tergantung. Jadi umumnya di masyarakat Yasin tuh buat orang udah mati doang. Orang sakit dibaca Yasin marah-marah. Emang bapak gue mati gitu? Emang kan Yasin 50 Yasin tergantung dia bacanya. Ini bapak yang sakit ya lagi baca Yasin. Kok dia Yasin? Pada mati ya? Agak, bukan itu. Maksudnya apa? Niatnya pengen Allah sembuhkan penyakitnya gitu. Enggak, ya. Ini apa di antara apa? Ihda asyrata min surat Ikhlas al-mu'adzamah, ya. Yang paling hebat, yang paling bermanfaat dihadirkan orang hidup pada mati adalah membaca surat Ikhlas 11 kali. Nah, ya. Anggap itu mau komplit terserah. Ada Yasin dan tahlilnya, itu baca Fatihah 11 baca Ikhlas 11 kali, Masya Allah. Tapi ada yang jarak singkat, baca surat Ikhlasnya 11 kali, pas yakin. Ya 1, 2 sampai 11 dah. Nanti seperti insya Allah jadikan pahala membaca Fatihah, baca Ikhlas 11 kali, jadikan pahala untuk bulan-bulan. Ya ini 11 kali cepat gak? Cepat. Ya cepat mana baca Yasin? 11 kali. Ya anggap dia nggak baca Yasin, dia baca surat Ikhlas 11 kali, silakan, bagus. Paham ya? Wa qad ru'iya fi dzalika manamatun mubarakatun, dan telah diperlihatkan kepada orang hidup mimpi-mimpi tentang bencana. Artinya banyak ahli kubur yang mengambil manfaat dari orang yang ziarah baca Ikhlasnya 11 kali. Ya, dulu pernah di negeri apa tuh? Irak, masa di Irak, ya. Situ ratusan orang lagi diadab kubur sama Allah Ta'ala. Dari gubernur Allah Ta'ala. Kemudian satu orang ziarah dibaca surat Ikhlas 11 kali. Dia niatin Allah angkat derajat, ampuni dosa orang yang kuburan, angkat derajat mereka, luasan kuburannya. Ya besoknya tidak ada lagi suara yang lagi azab. Kenapa? Berkahnya orang hidup lewat kuburan baca surat Ikhlas. Ini kita kebanyakan, kita kalau emang bisa ziarah lagi repot berlalu baca Fatihah. Kira apa baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berisalam pada meninggal dunia, baca Fatihah 11 kali udah, atau Fatihah doang udah. Ini suatu saat ya kebaikan kita kalau mau ziarah kubur sama yang kita kenal doang. Benar nggak? Kalau yang kuburan kita nggak kenal, nggak mau. Ya, anggap ya kuburan mana kita nggak kenal. Kuburan Bipang ada yang kita kenal. Anggap kita suatu daerah kuburan Muslim, kita satu pun nggak kenal, kita jangan cuekin. Jangan cuekin, mereka gimana? Ya kalau lagi lewat mampir, ya kalau kita repot di motor, di mobil kita baca Fatihah, kirim apa? Salam dulu kepada orang meninggal dunia, kemudian baca apa? Baca Fatihah, niatin begitu. Ini amalnya falsafah demikian. Masuk anak kalau lagi pergi ya sama Habib Salim Syakiri lagi jalan-jalan, ada orang situ yang dalam mobil, Habib ini ada makbarah kuburan orang Islam, berarti Habib bacain Fatihah, nggak kenal, yang penting kuburan orang Islam. Kenapa? Untuk apa? Nanti kalau kita meninggal dunia, orang lain yang nggak kenal doain kita. Tapi kalau kita lewat kuburan cuek aja, gue nggak ada family dia, nggak ada satu pun yang di sini, nggak ada teman gue, nggak ada keluarga gue. Nah nanti suatu saat inti dikuburin, orang yang lewat cuek mente. Nah, paham nggak? Jadi jangan kita, yang penting kuburan Islam lah gitu. Ya kuburan Islam. Nah ente lewat Kalibata baca Fatihah nggak? Mana? Nggak baca. Lihat aja, belum nggak baca. Nah, karena di mana campuran? Ya di Kalibata kan ada yang makam pahlawan, ada yang Muslim, ada yang enggak, kafir, ada nggak? Ada. Karena di mana? Ya, udah. Ya, yang buat anggota Muslimin aja. Ya,
Ya kalau itu mau sebutin orang kafirnya nggak pernah ada. Al-Fatihah ila jami batol tuh pahlawan. Udah jangan ngomong batol ya. Pada pahlawan yang muslim aja. Pahlawan yang muslim aja. Fatihah yang muslim aja. Ya, kamu jangan sebutin. Ya paham ya? Ya. Nah, ini untuk apa? Ya kita kan anggap ada gak kita punya family di makam Kalibata? Gak ada kan? Ada. Ya ada. Tapi berhubung kita betul, ini kuburan Islam, muslim yang mati kita doain aja, nanti kuburan kita orang lain yang nggak kenal bakal kirim Fatihah buat kita. Paham ya? Nah, jangan sampai apa? Jangan sampai kita lupa atau cuek sama kuburan yang kita nggak ada family, nggak ada hubungan. Bayangkan gitu rata-rata. Tadi sebenarnya bilang kita mau ziarah atau baca Fatihah sama kuburan yang di penghuni kuburan tersebut ada keluarga kita, ada family kita, baru kita baca Fatihah. Kalau kita cuek, umum begitu. Nah, itu setiap hari alwi berapa kali? Kalau mau contoh Abu Salim lewat alwi. Di Abu Salim lama. Kita nggak bisa jalan alwi, baca Fatihah aja. Baca Fatihah. Yang penting apa? Ingat amalan mati gitu aja. Suatu saat nanti kuburan kita bakal orang doain. Paham ya? Nah, terus ini kita bayam bagi insani ayakra hadal adada, maka dianjurkan disunahkan bagi seorang untuk membaca surat Ikhlas dengan bilangan 11 ini, dengan bilangan ini 11. Nah, baca 11 kali ya, min hadis surati syarifah, daripada surah-surah yang mulia ini, imma kulal lailatin aw kulal min, baik tiap malam atau siang. Itu baca Fatihahnya. Kalau anggap di kuburan kita baca 11 kali, silakan. Anggap itu nggak ziarah di rumah, baca 11 kali siang atau malam, hadiahkan pahalanya buat siapa? Orang yang telah meninggal dunia. Au aktsar min dzalika, atau lebihin. Itu Fatihah sama Ikhlas. Katanya 11 kali tuh. Ya, anggap sekarang itu bacanya apa tuh? Lebih dari 11 silakan. Atau itu baca Fatihah untuk orang tua itu di rumah itu silakan. Kalau bisa ziarah, dari nggak bisa ziarah kita doain, hadirkan orang tua kita, guru kita, yang family kita yang telah meninggal dunia dalam doa kita. Nah, kecipratan semua itu. Ya, fadlullah wasi', Allah punya karunia luas. Ya, kita borong semuanya. Au akal atau kurang, silakan. Walau fi kulli lailatin jumah, sekalipun dia baca Ikhlasnya tersebut, ya, cuma malam Jumat doang, nggak apa-apa. Jadi ingat sama yang mati malam Jumat doang, nggak apa-apa deh, daripada nggak sama sekali. Paham nggak? Malamnya lupa, ingatnya malam Jumat doang, silahkan. Apa masih ingat sama orang mati sekalipun seminggu sekali. Tapi ada nggak yang sebulan dia nggak ingat orang mati? Banyak. Ada nggak yang nggak kirim Fatihah setahun sekali? Banyak. Ada yang puluhan tahun nggak kirim Fatihah. Nah, ini seminggu sekali, alhamdulillah masih ingat, nggak lupa sama orang yang mati. Karena kalau kita lupain sama yang mati, nanti kita mati, orang hidup lupa sama kita. Itu aja. Ya, balasannya ya. Wa yuhdi sawadzalika liwalidayhi wa masyayikhi wa lil huquqi alaihi, dan dihadiahkan pahala bacaan tersebut untuk apa? Orang tuanya, guru-gurunya, dan orang-orang yang ada hak sama dia. Berarti hukum orang yang ada hak sama dia. Ya, artinya kasih hadiahkan pahalanya untuk orang-orang tua kita. Ya, berarti itu. Wa masyayikhi, guru-guru. Nah, jadi orang tua sama guru, ya, kalau kita artikan 3 orang sama abuka, ya salah satu. Ya, orang tua kamu ada 3. Ya, orang tua kamu ada 3. Man waladaka, orang yang melahirkan kamu, yang menyebabkan kamu ada di dunia, yaitu orang tua kamu, bapak ibu kita. Man allamaka ilman, orang yang mengajarkan kamu ilmu, guru orang tua kita juga. Man zawajaka ibnatahu, orang yang nikahin kamu dengan anak perempuannya, namanya mertua, orang tua kita juga. Tapi sama guru jangan minta duit. Minta duit sama bapaknya aja deh. Antum kan guru ini, antum orang tua minta duit. Mana orangnya tuh? Amin. Ya, agak paham ya. Jadi ini maksudnya orang tua kita semuanya kita doain. Yang bapak kita doain, mak kita doain, mertua kita guru kita gitu. Jangan lupa sama guru dah gitu. Karena tadi dengan kita Fatihah
kirim doain orang tua kita tuh kita masih ada hubungan sama orang tua kita. Kita kirim fatihah sama guru-guru kita masih ada hubungan sama orang tua kita. Itu solo. Apa masih nyambung sama orang tua kita, mau guru kita nggak putus. Sama orang tua kita dunia kita masuk dapat semuanya. Apa disebut amwatina? Orang yang mati daripada keluarga kan kena man. Apa mantu kena, dia mati. Apalagi tuh, ya familinya, apalagi tuh, mertuanya kena, bapaknya kena semua. Nah, makanya jangan pelit-pelit. Nah, gampang bacanya, tapi kebanyakan kita apa tuh? Males, segan. Jadi kita apa tuh? Lupain semua, jangan ya. Nah, terusin. Walayan sa mautahu min du'aihi wa istighfarihi wa sadaqatihi fayansahu man ba'dahu idza mata. Tuh. Kata Abdul Haddad, hendaklah seorang jangan melupakan orang yang telah meninggal dunia. Ya, daripada doa, daripada istighfar, daripada sedekahnya. Kenapa? Karena orang yang melupakan, dia lupa sama orang yang meninggal dunia, fayansahu man ba'dahu, maka dia akan dilupain sama orang setelahnya. Idza mata, kalau dia mati, orang bakal lupain sama dia. Kan kita cuek sekarang, kita kan masih hidup gak? Kita lupa, akhir mati sama orang mati, kita cuekin aja. Nanti suatu saat kita mati, habis kuburin, cuek orang pada nggak ingat ke kita. Nah, ingat kuburan para aulia, kuburan muslim, ya, kuburan para aulia, kuburan para solehin yang dijain ramai itu sama orang jain kenapa? Selain dapat keberkahan, tabarukan, karena yang meninggal dunia sebut waktu dia hidup doain orang yang masih udah mati doain. Jadi kuburan dia terus. Kenapa? Karena waktu dia masih hidup dia nggak lupa sama orang yang telah mati, kuburan dijain terus. Nah kalau ente pengen begitu, kuburan ente ada yang jarahin, ya sering-seringlah jarah kepada orang yang meninggal dunia. Nah ini masalah jarah tersebut nggak semuanya bisa. Artinya emang ada orang-orang yang kuburannya nggak dijarahin banyak. Dia lupa keluarganya, lupa anaknya, lupa familinya, nggak jadi sampai-sampai rumputnya tinggi apa tuh? Rumput tinggi semuanya kotor. Ini kalau seandainya kita jarahin kan kita kan nggak mungkin nggak tega lihat kotor. Apa tuh? Rumputnya dicabutin, apa tuh ada sampah, ada batu. Nah ini berarti ada yang jarahin. Tapi kalau aja panjang-panjang rumputnya. Ya paham ya. Jadi kembali ke kita nih. Kita pengen nggak orang hidup nanti doain kita kalau kita mati? Pengen. Sekarang waktunya. Ingat doain orang telah meninggal dunia. Wasara ila masra ilahi man qablahu, dia akan menjadi ya seperti orang-orang sebelumnya. Artinya apa? Orang waktu sebelum mati dia cuek sama orang mati, nanti dia mati orang hidup cuek sama dia. Balasan begitu. Ya, jadi man zakar dzukir wa man nasyanusi. Yang ingat sama orang mati bakal diingat, yang lupa sama mati bakal dilupain sama orang hidup. Dah gitu aja. Ya, tanya beli kita berapa fatihah setiap hari kita kirimkan kepada orang yang dunia. Angka 10 sekali, ya udah. Itu ingat sama orang mati 10 sekali, nanti jangan heran orang hidup ingat mati seminggu sekali lagi. Sama. Kita ingat tiap hari, orang hidup ingat kita tiap hari. Kita ingat tiap hari sama orang yang udah mati. Nanti kalau kita mati orang lain tiap hari ingat sama kita. Udah gitu aja. Paham ya? Sekarang ya suami udah meninggal dunia, gimana? Doain di rumah. Istri udah meninggal dunia, kalau bisa jalan, kalau nggak bisa doain di rumah. Masih ingat gak? Masih ingat ya. Tuh kata tuh, Pak Ina mandaka rodukir tuh. Sungguhnya orang yang ingat sama yang mati, ya ada hati dia doain, dukir. Dia bakal ingat sama orang hidup kalau dia mati. Ya, waman nasyanusi. Ya, yang lupa sama orang mati bakal dilupain kalau dia mati. Orang hidup bakal lupain dia. Tuh, balasan begitu. Mandaka dukir waman nasyanusi. Ya, ya. Wal birru salaf. Ya, kebaikan. Ya. Artinya akan menurun begitu. Artinya akan menurun, akan nular. Artinya seperti perbuatan baik dia doain, orang lain bakal doain. Dia lupain, orang lain bakal lupain. Gitu ya. Ya. Wallahu la yudayyi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Artinya dengan dia doain orang yang mati berarti dia berbuat baik gak? Apakah sia-sia? Enggak. Allah kasih balas. Orang yang hidup bakal ingat sama dia. Ya, nah, tadi kita tiap Jumat ya ziarah kubur, ya udah nanti ya kita apa tuh orang ziarah kubur kita tiap Jumat. Nah itu kok
anggap makam Wali Batam tiap hari ya, karena beliau saya bermakam waktu masih hidupnya ziarah ya, sering ya, waktu mana di kami di Tarim ya, beliau sering ziarah orang yang mati setiap hari. Nanti kuburan dia bakal ziarah tiap hari. Ada orang ziarah sama orang tuanya lebaran doang. Terus sekali ada nggak? Ada nggak? Ya udah nanti ziarah kalau dia mati. Lebaran doang. Kalau setahun sekali kelamaan nggak kira-kira? Kelamaan, ya kelamaan. Nah udah, anggap sekarang dibikin hall kan setahun sekali. Jadi jangan dulu ada hall doang. Usahakan dia doa Al-Fatihah dia, sama ziarahnya dia. Karena kalau hall kan setahun sekali, ya udah ya. Selain itu ada ziarah, ada baca Fatihah, ada ini, yang penting doain orang yang telah mati. Betul bilang, orang yang mati tidak bisa merubah nasibnya. Ya udah, alamakan alir, tergantung dia deh. Kadang begitu nggak bisa rubah. Orang mati nggak bisa istighfar, nggak bisa minta derajat tinggi, nggak bisa minta ini, nggak bisa ini, udah pasrah. Yang bisa merubah status mereka cuma kita aja. Kan udah jelaskan minggu lalu, ummati ummatul marhumah. Umatku umat yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya dulu kubro binubin kasirah, masuk kubur dosanya banyak seperti gunung tinggi, wayahlina ya makfurin, keluarnya udah nggak ada dosa lagi. Kok bisa? Biduail istighfar ahya lahum, dengan istighfarnya orang hidup buat mereka. Nah, paham? Jadi kita sebutnya ya kita mati nggak bisa istighfar lagi. Udah. Ada orang lagi diazab, tahu diangkat azabnya. Berkahnya doa orang yang hidup gitu. Paham ya? Insyaallah Allah kasih taufik kepada kita. Amin. Kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh pengarang ini, ya, oleh beliau, oleh Habib Haddad, kepada orang telah meninggal kita telah meninggal dunia, kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin ya. Wallahu a'lam. Bisa kita berhenti ya. Wa alam ya. يا ربنا اعترفنا